Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Ferdika Andin. Saya di sini akan menyelesaikan tugas UAS, yaitu berisi tentang 5 soalan tentang penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Jadi, apa saja 5 soal tersebut? Baik, kita akan menjawabnya di video selanjutnya. Dari soalan pertama yaitu tentang program pemberdayaan masyarakat di Indonesia dan apa saja contohnya dan seberapa efektif dari program pemberdayaan masyarakat tersebut. Nah, menurut saya ada salah satu contoh di Indonesia yaitu PNM Mekar, yang mana PNM ini kepanjangan yaitu Pemberdayaan Nasional Madani. Nah, jadi PNM Mekar ini itu langsung dari BUMN, yang mana PNM Mekar ini memberikan modal usaha kepada ibu-ibu ataupun kepada masyarakat, sehingga ketika ada hasil daripada usaha tersebut, maka dibagi dua kepada BUMN tersebut. Nah, seberapa efektif dari usaha ini, yaitu ini tanpa bunga ataupun tanpa pembalikan modal. Nah, ketika masyarakat diberikan modal dan diberikan pendidikan tentang keuangan ataupun tentang perusahaan, maka masyarakat akan berkembang dengan sendirinya. Nah, jadi ini bukan pinjaman, akan tetapi bantuan modal usaha. Nah, jadi menurut saya itu sudah efektif. Nah, salah satunya yaitu PNM Mekar yang terletak di daerah Pontianak. Nah, jadi di daerah tersebut sekarang sudah maju ataupun dari usahanya itu ekonomi mereka itu sudah berkembang lah gara-gara usaha BUMN ini. Di soalan kedua yaitu tentang BLT ataupun tentang bantuan langsung tunai. Nah, jadi apa saja kelebihan dan kekurangannya? Nah, jadi BLT ini telah dijalankan oleh pemerintah sejak pada masa pandemi COVID-19, yaitu pada masa krisis. Nah, jadi apa saja kelebihannya? Kelebihan dari BLT ini yaitu pemberiannya yang fleksibel ataupun langsung tepat sasaran, langsung sampai kepada masyarakat, tidak melalui dari pihak atasan-atasan manapun. Nah, yang kedua yaitu kelebihannya bisa langsung dipakai, karena pada masa pandemi ataupun pada masa krisis, masyarakat ini kurang mendapatkan modal ataupun kurang ekonomi pada masa itu karena pekerjaan tidak ada. Nah, jadi dana tersebut bisa langsung dipakai oleh masyarakat, baik itu dipakai untuk makanan pokok dan dipakai untuk biaya sekolah anaknya. Kekurangan dari BLT ini yaitu data yang tidak akurat dari pihak-pihak desa. Nah, dengan data yang tidak akurat ini, maka pemerintah tidak bisa ataupun tidak tahu apakah dana tersebut bisa sampai kepada orang yang tepat ataupun tidak. Bahkan ada banyak kejadian di desa-desa, orang yang tidak seharusnya mendapatkan bantuan BLT malah dapat. Nah, itu kekurangannya. Jadi bagaimana dan kekurangannya dan lainnya pun, kekurangan yang lain daripada BLT ini yaitu tidak berkelanjutan. Maksud tidak berkelanjutan ini hanya diberikan uang membeli makanan pokok atau bayar sekolah sudah habis. Tidak dipakai untuk berkelanjutan seperti bisnis ataupun pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, jadi apa upaya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut? Yang pertama, tentang akurasi dari penerima BLT. Dari penerima BLT tersebut. Nah, jadi pemerintah seharusnya mengawasi ataupun meneliti terlebih lanjut tentang siapa saja yang menerima bantuan BLT. Yang kedua, seharusnya bantuan BLT ini tidak dipakai untuk sekali pakai, akan tetapi dipindahkan kepada usaha ataupun dipindahkan kepada pemberdayaan masyarakat agar modal ataupun bantuan langsung tunai ini bisa berkelanjutan untuk kehidupan perekonomian selanjutnya. Baik, dari soalan kita akan menjawab soal yang ketiga. Nah, bagaimana pemerintah daerah ini bisa menangani kemiskinan sesuai dengan lokasinya ataupun sesuai dengan lokasi dari daerah tersebut. Memang benar, ketika pemerintah pusat berusaha untuk menanggulangi kemiskinan ataupun mengurangi kemiskinan, pemerintah daerah juga berperan aktif dalam mengurangi kemiskinan. Salah satunya yaitu dengan memberikan bantuan sosial. Bagaimana bantuan sosial tersebut? Bantuan sosial ialah
contohnya seperti kegiatan pemberdayaan masyarakat ataupun kegiatan pelatihan. Misalnya contoh di wilayah pesisir. Di ketika wilayah pesisir, maka pemerintah daerah ini mengembangkan pelatihan untuk para nelayan ataupun untuk para pekerja yang ada di pesisir. Misalnya contoh tambak udang, misalnya contoh seperti pemeliharaan kapal ataupun cara-cara memakai jaring seperti nelayan yang seperti biasanya. Nah, yang kedua yaitu misalnya di daerah pegunungan. Jadi pemerintah daerah ketika di daerah pegunungan ini memiliki potensi untuk menanam tanaman yang langka ataupun tanaman yang hanya dimiliki oleh wilayah tersebut saja, misalnya teh ataupun kopi. Nah, jadi pemerintah berupaya ataupun berusaha untuk memberikan pelatihan kepada masyarakatnya agar masyarakat tersebut bisa lebih mudah untuk memberantas ataupun lebih mudah untuk memberdayakan ekonomi di daerahnya. Contoh mudah kita bisa lihat yaitu di daerah Alubili. Nah, di daerah Alubili tersebut kan ada kebun sawit. Nah, jadi pemerintah di daerah Alubili ataupun pemerintah Nagan Raya memberikan peluang usaha kepada rakyat Alubili karena di daerah tersebut dekat dengan PT. Nah, jadi karena adanya lahan sawit yang luas, maka luas juga dibuka pekerjaan bagi masyarakat. Mereka bisa menyemprot tanaman, ada pekerjaan langsir sawit, ada pekerjaan muak, ada pekerjaan tunas sawit dan lain sebagainya. Ketika lowongan kerja ataupun pencarian mata uang itu mudah, maka ekonomi di daerah tersebut juga semakin lancar. Begitulah kira-kira. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 4, yaitu tentang bagaimana sektor UMKM bisa menanggulangi kemiskinan di masyarakat miskin dan bagaimana upaya pemerintah agar sektor UMKM ini bisa memiliki daya saing. Nah, jadi yang pertama, sektor UMKM bisa menanggulangi kemiskinan yaitu karena dengan berjalannya sektor UMKM ini, maka terbukalah lowongan kerja bagi masyarakat di kalangan bawah. Nah, ketika besarnya ataupun usahanya itu berjalan dengan lancar, maka lebih banyak lowongan kerja yang bisa didapat. Nah, jadi yang kedua, bagaimana upaya pemerintah mengatasi masalah UMKM ini bisa agar sektor UMKM ini bisa memiliki daya saing. Nah, yang pertama yaitu dengan permudahan untuk mengakses modal. Nah, jadi banyak usaha-usaha UMKM ini itu tidak mudah untuk mencari modal awalnya dari pemerintah. Nah, jadi seharusnya pemerintah itu memudahkan kepada masyarakat agar modal ini itu tidak capek ataupun tidak sulit untuk dicari. Nah, yang kedua yaitu dimudahkannya akses perizinan ataupun akses perizinan lokal, baik itu tempat ataupun produk yang akan dihasilkan. Nah, jadi pemerintah tidak melama-lamakan ataupun tidak melalaikan akses perizinan tersebut. Nah, jadi supaya sektor UMKM ini berjalan dengan lancar, jadi pemerintah harus cepat memberikan akses izin ataupun mudah harus memberikan akses izin. Nah, jadi banyak permasalahan dari sektor UMKM ini, yaitu yang pertama sulit untuk mencari modal, dan yang kedua yaitu sulitnya untuk mengatasi akses perizinan lokal, perizinan produk dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, hal yang diharuskan oleh pemerintah yaitu dengan adanya pemasaran secara online. Nah, banyak UMKM yang kita lihat itu hanya berjalan di daerahnya saja, tidak berjalan di sektor luar. Nah, jadi seharusnya pemerintah ataupun sektor UMKM tersebut memasarkannya secara online, karena banyak di masa sekarang yaitu usaha-usaha ataupun perusahaan ini banyak memasarkan melalui online karena mudah, karena yang pertama yaitu mudah diakses, dan yang kedua pemasarannya itu cepat. Nah, melalui online saja ataupun melalui medsos itu sudah tercapai terbagi informasinya kepada beberapa orang. Jadi soal yang kelima yaitu bagaimana sinergi antara pemerintahan, sektor swasta dan
masyarakat sipil untuk menanggulangi kemiskinan di daerahnya ataupun agar cepat menanggulangi kemiskinan. Jadi yang penting daripada sinergi tersebut yaitu partisipasi aktif. Nah, jadi tidak hanya dari pemerintah saja ataupun tidak hanya dari sektor swasta saja, akan tetapi masyarakat sipil harus partisipasi aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah, yang kedua yaitu pemerintah ini harus sadar ataupun harus mencari tahu apa saja potensi dari daerahnya untuk bisa mengurangi kemiskinan. Misalnya contoh nyata yaitu di daerah Desa Batu Raja, di daerah Kecamatan Sukamamu, Kabupaten Nagaraya. Nah, jadi Desa Batu Raja tersebut, pemerintah desa itu sadar akan potensi dari pemberdayaan masyarakatnya. Karena mengapa? Jadi di daerah Batu Raja ini itu di daerahnya hutan, dekat dengan hutan. Nah, ketika pemerintah desa ini sadar, di sini tidak perlu mencari makan pakan ataupun pakan untuk ternak, tidak sulit. Nah, jadi dengan sadarnya pemerintah desa, maka pemerintah desa ini meminta kepada pihak kepada pihak sektor swasta yaitu yang mempunyai kebun sawit. Jadi meminta izin kepadanya untuk memelihara sapi. Nah, jadi pemerintah memberikan modal kepada masyarakat yaitu dengan berbentuk tunai. Sektor swasta memberikan lahan. Lahan untuk apa? Lahan untuk mencari pakan kepada mereka. Memberikan izin tanpa mengganggu tanaman ataupun sekalian untuk mengurus tanaman sawit, kebun sawit dari sektor swasta tersebut. Nah, dengan adanya partisipasi aktif dari ketiga pihak ini, maka saya yakin kemiskinan itu bisa dipartisipasi dengan cepat ataupun dengan mudah. Nah, jadi hanya inilah jawaban dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Saya Didi Firdika Indin izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.